Puji nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang di dalam rumah Tuhan. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan di mana setiap kita akan mengalami kemenangan, kemerdekaan, kebebasan, pemulihan dan kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari persiapkan hatimu bersama datang kepada Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, baik kami yang beribadah secara onsite, baik setiap kami yang beribadah secara online, kami percaya Tuhan saat ini kami sanggup menikmati kehadiran Roh Kudus melawat setiap hidup kami. Sebab Tuhan yang kami sembah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kau sanggup mengadakan segala sesuatunya, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Boleh kami alami, bahwa kami semakin hari semakin menikmati pribadi Tuhan, berjumpa dan mengalami pribadi-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami yang menyembah Engkau. Kami bawa pujian yang terbaik bagi Yesus Kristus. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkuasa perbuatanmu. Hidup kami Tuhan, di hidupku. Inilah hati kami Tuhan, kami ingin menyembah Kau Yesus. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
Biar ada puji-pujian yang mengalir dari hati kami yang bersyukur. Ada puji-pujian yang baru yang boleh mengalir di dalam manusia roh kami. Saat kami menyembah, saat kami memuji, Engkau sedang bekerja di tengah-tengah umat-Mu. And we welcome you, Holy Spirit. Oh God, betapa kami haus akan Kau, betapa kami rindu akan jamahan-Mu saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Biar ada nyanyian yang mengalir dari dalam lubuk hati. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia menyatakan kasih-Nya yang sempurna, Dia menyatakan kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud
kasih Tuhan tak bersyarat, dan seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Dari dalam hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, meninggikan Raja di atas segala raja. Engkau yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Lebih lagi saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk ku sujud dan berterima. Biar saat ini, saat kami menghampiri tata kasih karunia, kami mengingat kembali tentang kebaikan Tuhan. Kami mengingat tentang pengorbanan. Kami mengingat tentang kasih-Mu yang tidak terbatas. Keberadaan kami hari ini bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena anugerah Tuhan. Ini pujian yang mengalir dari hati yang mengasihi, hati yang bersyukur, hati yang menyembah. Kau terlebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau terlebih mulia dari apapun juga Tuhan. Syakataka syakadadada syakadadada. Mari ekspresikan penyembahan-Mu saudara. Bebaskan roh-Mu saat ini, sembah Dia. Hera mahasyakataka syakadadada. Kami sujud dan berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan buat atas hidup kami. Terlalu ajaib karya-Mu Tuhan. Terpujilah
Yesus ditinggikan. Amin, amin, amin. Dari dalam lubuk kami mau sujud dan berterima kasih. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Lebih lagi nyatakan syukurmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Selama kami hidup, kami ada untuk menyembah Tuhan. Selagi kami masih bernafas, selagi kami ada di dunia ini, dia mengalir puji-pujian syukur. Pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu. Yesus layak dipuji, layak disembah, layak diagukan, yang dipuji bagimu. Tuhan, pujian bagimu. We give you all the glory. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu mulia, namamu agung, namamu besar dan layak dipuji. Akui saudara dengan segenap hatimu, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai yang panjang bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Hati kami bersuka cita dan kami mau rindu bersorak-sorai bagi Tuhan kami yang terhebat, terdahsyat. Siapa namanya saudara? Siapa namanya? Tepuk tangan jauh lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Woo!
dimanapun Anda berada. Angkat pujianmu yang terbaik, menari bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi Dia. Hey, hey, sama-sama. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Percaya rahmat-Nya saudara, amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Hey! Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita saudara. Angkat suaramu, sama-sama katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, amin. Dalam hadirat Tuhan bersuka. Ku kan bernyanyi puji Dia, kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Semua yang percaya lambaikan tanganmu sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Hey, mari menari bagi Tuhan kita. Amin. Sukacitanya sumber kekuatan kita, amin. Kami sungguh-sungguh rasakan Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Lebih lagi saudara, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Say, haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang memberikan sukacita yang melimpah, amin. Boleh tengok kanan kirimu, katakan ada wajah-wajah yang berbahagia atau tidak saudara. Katakan lebih lagi memuji Tuhan dengan sukacita. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa. Inilah puji-pujian yang mengalir dari hati kami Tuhan. Sama-sama katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh melakukan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Angkat tanganmu tinggi sama-sama. Nama-Mu, for you are great. Nama-Mu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama.
angkat suaramu, sama-sama nyanyikan semua. Langit adalah dalam kemuliaan, sungguh mengagumkan. Hey! Ombak dan lautan menderu, mari sujud dan menyembah Tuhan kita. Sama-sama angkat tanganmu tinggi. Namamu besar, tersyarilah Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Hey! Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Hey! Oh yeah. Namamu yang besar dan namamu yang mulia Tuhan. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona. Kami terpesona akan Yesus. Kami kagum akan pribadi Yesus, Raja di atas segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yang percaya sama-sama serukan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Persiapkan hatimu untuk saat ini. Sambut kebenaran firman-Nya. Sebab firman-Nya berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, bahkan membangkitkan setiap kita. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku bersyukur buat pengorbanan-Mu. Ku bersyukur buat karya salib-Mu. Oh Yesus, Engkau yang terindah selamanya. Hanya Kau yang katakan, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat pengorbanan-Mu. Oh, ku bersyukur buat oh Yesus, Engkau yang terindah selamanya. Hanya Kau yang termulia. Betapa kami kagum akan pribadi Yesus. Yesus, Engkau buktikan kasih termulia. Kau tak memandang hina aku yang berdosa. Yesus, Engkau jadikan aku berharga. Kau tak pernah menyerah untuk selamatkan diriku.
Ku bersyukur buat pengorbananmu. kami bersyukur. Ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, Engkau yang terindah selamanya, hanya Kau yang termulia. Kau telah menebus diriku dan menjadikan padu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Ku bersyukur buat pengorbananmu. Ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, hanya Kau selamanya, kami bersyukur. Aku bersyukur buat pengorbananmu. Aku bersyukur buat makasih Tuhan, Engkau yang terindah selamanya, hanya Kau yang termulia. Ku bersyukur buat pengorbananmu. Ku bersyukur buat oh Yesus, biar sampai selamanya, selamanya. Angkat tanganmu tinggi saudara, katakan kami bersyukur. Ku bersyukur buat makasih Tuhan. Ku bersyukur buat karya salibmu. Oh Yesus, selamanya hanya Kau yang oh Yesus, oh Yesus, Engkau yang terindah selamanya, hanya Kau yang termulia. Oh Yesus, oh Yesus, Engkau yang terindah selamanya, hanya Kau yang termulia. Terima kasih buat hari ini. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih. Yes, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Hari kita berbakti kepada Tuhan Yesus. Dan senang banget berkesempatan menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada, termasuk Bapak kalian, Oma, Opa yang terkasih yang sudah berada di Geraya HS saat ini. Yuk kita memuji Tuhan Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan ditunjukkan kepada setiap kita. Sampai hari ini kesetiaan Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Segala percaya Tuhan, selalu kita percaya pada Tuhan yang menolong kita merancangkan yang terbaik bagi setiap Bapak Ibu sekalian. In Jesus name. Amin. Yuk kita bersama-sama. Bapak Ibu terkasih, sejak kemarin Pastor share bagaimana perbuatan Tuhan ajaib bagi kita manusia. Dia membentuk kita sejak dalam kandungan mama, orang tua kita. Bagaimana kita makan, minum, itu di dalam tubuh kita ada pembagian, ada mesin filter yang luar biasa. Kita minum kopi, tapi tetap keluarnya airnya bukan warna hitam. Kita makan sayur, keluarnya juga bukan air warna hijau, alias air kencing kita tetap kalau tidak putih kekuningan, ya kuning-kuning, agak kekurangan cairan air minum, begitu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, Pastor tambahkan sedikit lagi, ya, bagaimana manusia itu loh, ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Tidak dicas baterainya. Jantung manusia tanpa baterai itu bisa berdetak, berdenyut itu setiap menit berapa kali, setiap jam berapa kali, setiap hari berapa kali. Dan terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu sekalian. Jantungmu dan jantungku adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu terkasih. Tidak dicas, tidak pakai baterai. Ya, kemarin Pastor berkesempatan melayani ada tuh Bapak yang ketika dia periksa ke dokter, jantungnya mengalami gangguan sehingga harus dibantu dengan alat. Dan waktu dibantu dengan alat itu dalam waktu periode tertentu baterai itu habis. Lalu ketika Pastor dapat kabar ini, katanya setiap pagi itu bunyi sebagai tanda baterainya sudah habis. Sementara untuk pesannya itu kalau tidak salah dari luar negeri. Jadi ada waktu menunggu sekian masa untuk proses pengiriman. Itu alat buatan manusia. Tetapi saudara-saudara, jantungku dan jantungmu adalah sempurna ciptaan Tuhan. Amin. Oke. Coba kita bayangkan. Saya membaca Bible seperti kitab Amsal, ya.
bahwa kita perlu belajar dari semut. Semut juga ciptaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tahu semut ya? Semut itu, tapi semut yang kecil itu, Tuhan itu, makanya kita tidak bisa menyelami. Tuhan itu begitu ajaib. Semut yang kecil, Bapak Ibu sekalian, itu ada paru-parunya, ada tangannya, ada hidungnya. Bagaimana kita bisa mengerti atau menyelami Tuhan yang begitu maha kuasa? Semut aja yang kecil itu ada tempatnya buang air. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kiranya sedikit tambahan ini sebagai pembukaan bisa melihat kita bisa melihat Tuhan itu sangat ajaib. Tuhan itu sangat sanggup. Dia maha Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang di hari Minggu ini Pastor mau ucapkan kita mendengar firman dulu. Setelah itu nanti Bapak Ibu beribadah di gereja masing-masing. Kalau semisal ada yang mau ikut kebaktian di Geraha IHS, itu open gate-nya jam 8:05. Jadi saudara-saudara kalau datang juga tidak harus terlalu cepat, tapi juga jangan terlambat karena tempat sangat terbatas dan kebaktian kita memang sangat cepat Bapak Ibu sekalian, karena setelah kebaktian pastor akan keluar menyapa Bapak Ibu yang datang yang lalu mendoakan. Lalu setelah itu kita akan juga memberi bagi yang kurang mampu, yaitu beras. Jadi kami tidak menjual beras yang asal-asalan, tetapi kita kasih yang terbaik. Dan ini bagi yang kurang mampu saja, yang semisal ikut kebaktian dan dia membutuhkan, puji Tuhan. Lalu setelah itu ada baptisan. Jika ada, nanti di tim akan diinfo. Nah, sekarang Pastor mau kita sama-sama dengar firman supaya setiap iman kita terus hidup, terus naik, terus tumbuh, terus kita isi. Ya, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya firman Tuhan disampaikan, ada aliran kesembuhan yang menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit, dan juga ada rasa kepuasan dari Tuhan yang Tuhan taruh mengaji. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu mendengar sabda firman-Mu di dalam nama Yang Kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pertama-tama kita melihat saudara-saudara, ya, yang tadi Pastor sampaikan lebih awal. Ini kita baca ayatnya, Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-6. Ya, sekarang Pastor akan bacakan Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-6. Iya kan, tadi bagaimana jantung ini tanpa baterai, tanpa cas itu bisa terus nyala, terus detak, terus berdenyut, terus aktif. Luar biasa kan. Bagaimana kita melihat tadi semut, ya, seperti catat kitab Amsal, bagaimana semut itu loh, kita disuruh belajar dari semut, ya. Dikatakan bangsa yang kecil tapi dia bisa hidup, saudara-saudara sekalian. Semut itu kecil banget, tapi ada tangannya, ada hidungnya, ada juga alat pernapasannya. Aduh, bagaimana luar biasa. Ini firmannya, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Saudara, rema ini masing-masing apa sih yang kita rasa sukar kalau kita percaya Tuhan? Tuhan itu terlalu ajaib, bahkan tidak sanggup kita mencapainya. Pengetahuan manusia, mungkin kita sudah sekolah tinggi banget sampai S3. Tapi di sini pemazmur berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Pengetahuan manusia itu seperti satu gayung air di depan satu lautan gitu kira-kira. Puji Tuhan luar biasa. Ya, terlalu ajaib bagi pengetahuan itu tentang Tuhan. Termasuk saya percaya ketika Tuhan berkehendak ada orang yang rusak organ tubuhnya, tidak mustahil Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa memberi kesembuhan, tidak mustahil. Karena
Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, terlalu ajaib pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin, amin, amin. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, bicara beberapa hal tentang Tuhan mengasihi saudara termasuk orang berdosa. Kadang-kadang kita berkata bahwa dosaku terlalu besar, pelanggaranku terlalu berat, saya tidak bisa lagi diampuni. Ya, mungkin secara hukum pidana atau pengadilan atau vonis hakim, saudara terdakwa, engkau menjalani hukuman sekian tahun untuk menebus kesalahanmu. Tetapi pun demikian tidak membayar dosa-dosa kita. Yang kita tanggung adalah akibat pelanggaran kita. Hukum pidana kita divonis, terdakwa, dan dihukum penjara sekian tahun. Tapi masih gelisah, masih takut, merasa tidak layak. Ya karena manusia tidak bisa membersihkan diri sendiri. Tetapi kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan bisa pakai orang-orang, bahkan orang di penjara, orang di tempat saudara ada yang melayani, membawa jiwamu datang kepada Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Sukar Pester, ingat tadi pendahuluannya. Yang tidak masuk akal saja jantung bisa tanpa dicas. Semut itu loh bisa hidup ke tubuhnya. Sekarang engkau berkata tidak bisa diampuni karena merasa besar dosamu. Patah dalam nama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Tuhan, besar banget. Dia tetap sanggup, tetap mau, tetap mampu mengampuni dosa-dosa kita. Asal kita sungguh-sungguh datang bertobat, berserah, minta ampun sama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lihat sekarang, kita maju. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-20. Ya. Di sini firman Tuhan berkata dari Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang berdosa, yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Hore! Saya mau menjadi yang membawa orang berdosa kembali ke jalan Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya, orang-orang benar, hamba Tuhan, mari kita membawa orang berdosa kembali ke jalan Tuhan, bawa kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan menjiwa orang itu. Ini adalah sebuah pelayanan yang mulia, membawa jiwa-jiwa yang berdosa kepada Tuhan untuk diselamatkan jiwanya, diampuni dalam kasih Kristus. Amin. Kita perlu memperhatikan, kita perlu memberi waktu, kita perlu untuk ada pelayanan pertobatan, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, menuntun orang-orang kepada Tuhan Yesus. Meskipun ini adalah pelayanan media, tetapi kan tidak semua kita post yang bisa diterima, tapi hal-hal sifatnya pribadi itu tidak usah diposting, karena saya mau ada hal-hal yang di hadapan Tuhan itu Tuhan yang lihat. Karena saya sadar bahwa apa yang diposting itu ketika dapat pujian manusia itu sudah terbakar, artinya sudah selesai, upahnya ya pujian manusia. Tapi saya tahu juga ketika saya lakukan sesuatu, Tuhan yang tahu, Tuhan yang lihat hatiku, Tuhan berikan upah. Amin. Posting ini saya rasa di zaman ini perlu ya, hal-hal yang membangun supaya orang tahu tentang Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang besar kepada manusia, termasuk apa yang sampaikan ini kepada orang-orang yang berdosa. Orang berdosa Bapak Ibu jangan dijauhi, tetapi kita rangkul dan kasih tahu kepada dia, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Barangkali lewat kita yang Tuhan anugerahi, Tuhan percayakan, bisa membawa jiwa itu dari Tuhan, dan akhirnya dia diselamatkan jiwanya. Amin. Kalau masih ada berkata, saya terlalu rusak, terlancur, terlalu bejat, tidak bisa, saya seorang penghujat, saya seorang yang kotor, saya seorang pezina, seorang pecandu. Bapak Ibu sekalian, kasih Tuhan itu lebih besar daripada seluruh dosa-dosa yang engkau lakukan. Katakanlah dosamu sebegini, kasih Tuhan itu
besar sekali. Dia mampu melingkupi, menutupi, mengampuni, mengubahkan engkau. Amin. Bahkan dikatakan firman Tuhan bagaimana seorang hamba Tuhan bernama Paulus. Paulus kalau hari ini pelayanannya luar biasa. Kita banyak terinspirasi dari Injil, dari kisah para rasul, dari pelayanannya. Bagaimana sampai hari ini Injil masuk ke Asia, ke bangsa-bangsa lewat Tuhan percaya kepada Paulus, saudara sekalian. Luar biasa. Tetapi Paulus orang yang sempurna, bukan orang suci, bukan orang kudus. Terus lahir dia tidak pernah berbuat salah. Dia juga orang yang berdosa, bahkan dia seorang penghujat. Tetapi Tuhan Yesus bisa terima. Wah, saya sudah melihat ada jutaan roh kegagalan, roh intimidasi, roh ketakutan, roh putus asa terputus dalam nama Tuhan Yesus. Karena mereka dengar kabar baik ini, mereka yang berdosa bangkit dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau penyelamatku. Tuhan Yesus, Engkau penolongku. Tuhan Yesus, Engkau sanggup hapus dosaku. Kita lihat sekarang apa yang saya sampaikan ini tercatat dalam 1 Timotius pasal 1, ya, ayat 13 sampai dengan ayat 16. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang saya akan baca ini adalah satu hal luar biasa. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Aku yang tadinya seorang penghujat, dia ngaku. Hamba Tuhan bernama Paulus ini loh, dia ngaku, dia juga tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang galak, dikatakan ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bahkan dia seorang pembunuh. Pembunuh manusia. Tetapi kasih Tuhan bisa memulihkan dia. Seorang pembunuh manusia bisa dipakai sebagai penginjil, pemberita kabar baik bagi manusia. Pembawa pesan surga bagi manusia. Luar biasa. Tetapi aku yang ini loh, seorang yang jahat, berjahat, banyak salah, banyak dosa, pezina, pecandu, rusak, hancur, amburadul. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan alias di luar iman. Saya belum tahu Tuhan Yesus. Saya menerima ajaran yang salah. Saya punya filosofi yang keliru. Saya mewariskan hal-hal yang mungkin dendam, broken home, kacau, pergaulan yang salah. Tetapi yang hancur ini Tuhan mau mengasihi. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, sebagaimana rusak hancur hidupmu, dosa yang kau lakukan, Tuhan mau mengasihi engkau. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan mengalir bagi jiwa-jiwa berdosa yang sedang melihat pelayanan ini. Dalam nama Yesus. Ayat 14 sampai 16. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jelas, yang mengasihi orang berdosa adalah Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dengarkan baik. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa. Siapa di antara Bapak Ibu mau jujur berdosa, mungkin merasa paling berdosa? Dengarkan ini saudaraku. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan dia akui lagi, di antara mereka akulah yang paling berdosa kodong. Pun demikian, Tuhan oleh kasih-Nya masih sanggup mengampuni dosa-dosa. Apakah engkau mengalami hal yang sama? Engkau hidup dalam dosa, engkau jatuh dalam dosa. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-17, Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi. Dia datang untuk menyelamatkanmu dari api neraka, dan dia mati di kayu salib
untuk mengampuni dosa-dosamu, menyucikan pada segala pelanggaran kejahatan, dan jadikan kita orang berdosa ciptaan yang baru karena kasih-Nya. Karena salib itu adalah kasih, pengampunan, bukti yang nyata, pengorbanan terjadi supaya yang berdosa hidup di dalam pengampunan. Dan setelah itu layanilah Tuhan, layani sesamamu, hiduplah dalam pimpinan Roh-Nya, berbagilah, jadilah berkat, jadilah garam, engkau terang dunia. Amin. Ayat 16. Ketika dia berkata, dia paling berdosa, tetapi justru karena itu aku dikasihani oleh Tuhan. Dia sadar dia orang berdosa. Dia nggak sembunyikan dosanya, dia akui di hadapan Tuhan. Tuhan senang orang rendah hati. Tuhan membenci orang yang congkak. Tuhan memberkati orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Dia justru mengakui dia sadar dan Tuhan mengasihi dia. Bukan Tuhan mengasihi dosanya, Tuhan mengasihi orang berdosa. Oleh karena kasih-Nya, dia ampuni dosa-dosa itu. Tuhan benci dengan dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Oleh kasih-Nya, dia ampuni dosa-dosa itu. Tetapi justru karena aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Luar biasa, diberikan hidup yang kekal di surga. Nikmat apa lagi yang kita mau? Berkata kurang cukup kepada Tuhan, firman-Nya datang. Orang berdosa diampuni dan diberikan hidup yang kekal di surga. Nah, sekarang yang berikutnya, saudara-saudara harus tahu. Ajaib itu Tuhan. Bagaimana kasih kita organ-organ tubuh, bagaimana Tuhan bisa lihat itu semut hidup begitu kecil, tapi ada semua organ-organ tubuhnya. Bagaimana engkau yang berdosa, engkau merasa gagal dan tidak berharga, engkau merasa Tuhan tinggalkan. Tidak. Tuhan mengasihi orang berdosa. Nah, satu lagi sekarang. Tuhan Yesus kasihi orang-orang sakit. Bahkan kasih pada orang-orang sakit melebihi logikamu, melebihi daripada pengetahuanmu. Amin. Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Kasih Tuhan luar biasa, tidak terhingga. Ada puji yang berkata, kasih Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kita bisa ukur langit biru? Nggak bisa. Maka jangan coba-coba ukur kasih Tuhan dengan pikiran kita. Hati-hati loh, kadang kita anak Tuhan yang ngomong, kasih Tuhan tinggi dari langit biru, tapi kita menghakimi orang-orang berdosa. Nggak boleh. Lalu ketika ada orang berdosa, kita hakimi, kita jelekkan, kita fitnah, kita sebarkan aibnya, kita bongkar-bongkar dia. Hati-hati loh, ini orang-orang yang Tuhan tidak suka. Kasih Tuhan lebih dari langit biru, kita nggak bisa ukur, ya begitulah kasih Tuhan. Ada orang kata, aneh ya, Tuhan Yesus itu, Tuhannya orang Kristen, kok bisa begitu ya, nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal. Kalau masuk akal, itu namanya logika. Kasih Tuhan di luar akal. Yohanes pasal 5, 7 sampai 8. Firman Tuhan, jawab orang sakit kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang turunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada kasihan orang sakit, sudah puluhan tahun nih sakitnya. Dia merasa tidak ada uangnya. Dia merasa tidak ada yang tolong dia. Dia merasa tidak punya mungkin biaya, mau kemo kah, mau periksa kah. Dia mungkin juga nggak mampu bayar BPJS kodong misalnya di zaman ini.
papa ki hidupnya susah sekali, menderita ki. Wah, pesan dialek saya, bahasa Makassar. Tidak ada yang mau menurunkan aku, tidak ada yang peduli aku. Apakah ada orang sakit yang ini merasakan hal yang sama? Ditinggalkan, bahkan kemarin juga dapat pastor form doa. Aku boleh nggak izin Pastor Edi mau akhir hidupku putus asa? Aduh, saya bukan Tuhan, saya manusia biasa. Saya nggak bisa menentukan hidup atau mati, tetapi saya bisa membantu mendoakanmu. Doa itu bawa kekuatan, doa itu bawa pengharapan, doa bawa kesembuhan, doa bawa pengampunan. Karena Tuhan Yesus. Kalau dengar ini Bapak Ibu nggak sakit mungkin, oh biasa. Tapi kalau engkau sedang sakit, udah nggak punya biaya, udah habis-habisan, dengar ini langsung deng. Tuhan, tidak ada orang yang nurunkan aku ke kolam itu. Mungkin kau sudah di titik ini, engkau merasa Tuhan tidak ada yang perhatikan aku lagi. Bahkan mungkin anak-anak saya jauh di luar kota tidak perhatikan saya lagi. Kita dengar jawab Tuhan Yesus. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, kalau Tuhan Yesus yang ngomong gini ya, enggak perlu pakai in Jesus name. Kalau kita hamba Tuhan yang melayani Tuhan, anak Tuhan, kita harus pakai dalam nama Yesus. Karena nama Yesus yang menyembuhkan, bukan Andi Simon, bukan hamba Tuhan, bukan gereja apa. Dalam nama Yesus. Kalau Tuhan Yesus sih, lihat orang sakit langsung, udah, pulanglah. Kustamu sembuh, bangkitlah, bangunlah, kuat kakimu. Karena dia adalah Yesus. Kalau kita dalam nama Yesus, karena yang membawa kesembuhan Yesus, dalam namanya ada kesembuhan. Apa yang terjadi? Orang sakit yang sudah putus asa puluhan tahun menunggu, datang Tuhan Yesus sembuhkan. Artinya apa? Kasih Tuhan Yesus lebih besar daripada sakit penyakit. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengasihi bukan cuma orang berdosa, Tuhan Yesus mengasihi orang-orang sakit. Kalau kau sedang sakit hari ini, jangan putus asa, jangan lemah dan merasa mau akhir hidupmu, jangan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Amin. Yohanes pasal 6 ya, ayat yang kedua. Yohanes pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan di sini luar biasa loh. Karena Tuhan membuat banyak sekali pelayanan doa-doa kesembuhan, banyak orang sakit sembuh, maka berbondong-bondong orang-orang datang mencari Tuhan Yesus. Amin. Dan ini juga sebuah rahasia. Kalau hari ini di mana ada pelayanan disertai dengan kuat Tuhan, doa in Jesus name, dalam nama Yesus dideklarasi, maka tempat pelayanan di mana ada pelayanan ini, Bapak Ibu sekalian dengarkan yang hamba Tuhan, di situ akan ada berbondong-bondong orang datang untuk minta pelayanan. Kenapa? Karena hari ini masyarakat itu rindu yang real, yang nyata. Salah satunya gereja harus menjadi berkat. Gereja juga Tuhan tampaknya lumbung-lumbung di akhir zaman ini. Gereja adalah ladang bisnis. Gereja bukan juga tempat-tempat eksklusif orang-orang kaya. Tetapi gereja harus menjadi rumah Tuhan bagi segala bangsa, rumah doa bagi segala bangsa, juga menjadi rumah berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Gereja dalam nama Tuhan Yesus menjawaban bagi masyarakat luas yang mana hari ini mereka bisa membedakan mana pelayanan membawa pada hidup kekal kepada Tuhan Yesus dan kasih-Nya, mana hanya sekedar memanfaatkan. Hanya setiap hari jangan sampai kita melayani Tuhan hanya berpikiran bagaimana mengumpulkan mamon yang kita tahu itu tidak kita bawa. Dunia itu karat ngengat akan merusaknya, pencuri akan mengambilnya, tetapi harta surgawi
itu di sana kekal. Mari gereja Tuhan, mari hamba Tuhan, mari orang percaya, kita legacy, kasih warisan, harta yang kekal. Dan bahkan kita juga mau jadi pribadi yang membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak di sekitar gereja, Bapak Ibu tinggal, Bapak Ibu melayani di kota-kota di mana saja, orang-orang yang membutuhkan. Gereja jadilah berkat dalam nama Yesus. Yohanes 6 ayat kedua dikatakan firman Tuhan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi Tuhan Yesus jelas di sini. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang sakit juga. Mengasihi orang berdosa, mengasihi orang sakit. Orang sakit itu sedang lemah, dan orang lemah kita perlu membantu Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin tidak punya uang yang banyak, kita bisa bantu kasih doa. Orang miskin ada di sekitar kita, kita mungkin tidak bisa berdoa seperti orang-orang hamba Tuhan yang sering berdoa. Tapi kita bisa membagi satu nasi bungkus. Kita mungkin nggak bisa bagi nasi bungkus, karena kita juga kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Kita pas-pasan. Tapi bisa kasih mereka sebuah ayat firman Tuhan yang menguatkan mereka, sehingga harapan mereka tetap muncul kepada Tuhan, dan mereka tetap berharap ada Tuhan yang bisa menolong dia, Tuhan yang mau mengampuni dosa, Tuhan yang mau menyembuhkan orang sakit, namanya Tuhan Yesus. Dari tanda di sini saudara, orang-orang banyak berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pribadi yang nyata. Dan kita lihat beberapa ayat lagi bagaimana kehidupan Paulus, ya hamba Tuhan, sehingga kita juga sebagai orang percaya boleh mengaminkan dan melihat firman ini sebagai rema buat hidup kita hari ini. Kisah Rasul pasal 19 ya, ayat yang ke-12. Di sini luar biasa loh. Pelayanan kesembuhan, pelayanan ministry bagi orang-orang sakit ini berkembang luar biasa sejak zaman Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-12. Firman Tuhan, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Di sini bukan Paulus yang hebat. Di sini bukan karena sapu tangannya hebat. Bukan karena tangannya hebat, Paulus bukan. Tetapi iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa pakai apa saja. Jari-jari, batu, burung, angin. Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Termasuk dalam hal ini orang-orang sakit. Bersyukur ada kesaksian-kesaksian lewat Healing Water, banyak yang terberkati. Lewat pelayanan live streaming, ini juga sarana, bukan diberhalakan, sarana. Seperti halnya sapu tangan, sarana, jangan diberhalakan, jangan dikultuskan, sarana. Sama live streaming, Bapak Ibu hamba Tuhan, orang percaya melayani, khotbah, mengajar, membagikan renungan firman lewat live streaming, ini bukan diberhalakan, sarana, hanya media, perantara. Kok berarti bahwa YouTube, Facebook itu menjadi menjadi kita sembah? Tidak, hanya media. Sama halnya, sapu tangan hanya media yang memberkati Tuhan Yesus. Dan hari ini kita melihat lewat live streaming banyak yang mendapat pertolongan Tuhan lewat doa-doa karena Tuhan Yesus. Lewat form doa, banyak orang sakit mendapat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus. Lewat grup doa yang ada, puji Tuhan, banyak disembuhkan karena Tuhan Yesus. Jadi bukan berhala, bukan baper, lebay, tidak, tetapi Tuhan mengasihi orang sakit, Tuhan punya cara untuk menolong dia. Bagi orang-orang yang berharap pada pertolongan Tuhan Yesus. Termasuk Andi Simon, jangan dikultuskan. Andi Simon bukan berhala, Andi Simon bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kesaktian, saya hanya seorang manusia biasa yang punya banyak kelemahan, keterbatasan, tetapi oleh anugerah Tuhan berkesempatan melayani Bapak Ibu sekalian yang rindu dilayani, didoakan. Itu saja, nggak ada lebih.
Nggak ada pakai dosa, gelar pester pun nggak perlu, gelar akademis apa nggak perlu, bukan itu. Saya hanya orang biasa, nggak punya sekolah tinggi. Saya orang yang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Tapi orang-orang datang minta doa dan saya berkesempatan seperti pagi ini. Setelah ini nanti siap-siap kita akan nanti kebaktian jam 8 lalu doa orang sakit. Setelah itu kita bagi berkat, kita baptis, sudah pulang sudah. Kalau saudara dari kota lain, kembali ke kotamu dan bertumbuhlah, jadilah saksi, kuatlah senantiasa. Kalau saudara dari gereja lain, kembali ke gerejamu, beribadah sana, tertanam setia, berbuah, bersaksi sana. Pelayanan gereja IHS, Tuhan masih percaya, ya kita layani. Besok Tuhan sudah nggak percaya, udah nggak ada yang datang, ya sudah. Karena kita melayani tidak ada motivasi mau menjadi gereja besar, terus jemaatnya ribuan, banyak, tidak ada. Bagi Pastor Andy, pelayanan bukan kompetitor, pelayanan bukan persaingan. Pelayanan dipercayakan Tuhan, layani dengan baik. Ketika Tuhan sudah tidak percaya, ya sudah. Mungkin Pastor satu hari, kalau misalnya Tuhan izinkan Grace nggak ada yang datang lagi, ya mungkin Pastor datang ke kota lain, di mana Pastor berkesempatan datang ke kota-kota gitu. Mungkin satu hari ke Medan kah, ke NTT kah, ke Papua kah. Mungkin orang Papua mau rindu bertemu dan dilayani, Pastor datang ke sana. Kalaupun satu hari sudah tua dan Tuhan sudah nggak mau pakai lagi, sudah tidak mau diterima kota-kota, ya sudah saatnya Pastor siapkan diri untuk pulang ke pangkuan Bapak. Itu nggak usah pikir macam-macam. Nanti wariskan ini, wariskan itu. Nggak usah pikir macam-macam. Halo kakak Dekwan, Talu Mesang, puji Tuhan. Pastor menyapa juga ada kakak Nobel, sehat-sehat ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Pastor Randy, pelayanan ini bukan kompetitor, bukan persaingan, bukan ladang bisnis. Dipercaya Tuhan yang layani. Hari ini jiwa datang dilayani. Minggu depan sudah nggak ada yang datang, semisal Tuhan nggak percaya, ya sudah. Halo, wah itu di Ambon aja mau terima. Ada ke Siantar katanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi, supaya saudara tahu bahwa pekerjaan Tuhan ini luar biasa, nyata, jelas, berkuasa. Selama Tuhan mau pakai kita, hal yang mustahil yang tidak mustahil. Orang berbondong-bondong datang bukan cari Andi Simon, bukan cari YHS, tetapi cari Tuhan Yesus. Apa sih rahasianya? Yohanes 12:32, di mana Tuhan Yesus engkau tinggikan, di situ Tuhan nyatakan kemuliaannya. Banyak orang-orang datang ketika kita tinggi Tuhan Yesus. Kita nggak tinggikan nama gereja, kita nggak tinggikan nama sinode, kita nggak tinggikan nama manusia. Tuhan Yesus yang kita tinggikan. Haleluya! Luar biasa kan? Maju lagi beberapa ayat ya. Semangat ini. Ya. Kisah Rasul 28 ya. Ini masih bagaimana dikasih contoh hamba Tuhan yang melayani. 28 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kisah Rasul 28 ayat 8 sampai 9. Sama halnya. Kita bagi beras bagi yang kurang mampu. Jadi kita mungkin lebih bukan bagilah yang kurang mampu, ambillah gitu ya. Kalau kita bagi nanti seolah-olah kita aksi ini enggak. Kita hanya menyiapkan yang kurang mampu, ambillah begitu. Seperti itu. Kita kalau mau pikir bagaimana sekarang harga beras naik, kita setiap minggu siapkan ratusan kilo untuk kita bagi. Kalaupun nanti makin percaya tiap ton, maksudnya tapi bukan masalah kilo, ratusan kilo atau tonnya. Yang penting itu habis dalam arti supaya disimpan nanti takutnya semut atau kutu gitu maksudnya. Jadi kita stoknya banyak tapi kita per ratusan kilo gitu supaya selalu fresh dari distributor, dari gudang kita ambil. Kita pikir juga bagaimana? Ini pelayanan setiap minggu itu habis berapa juta untuk siapkan ini semuanya, makan, minum, air, fasilitas. Kita tidak menjalankan kolektor, kita tidak jalankan kantong pertanian, kita tidak minta uang daripada hasil ini semuanya, saudara-saudara. Kalau saudara tergerak sukarela, sukacita dan mau memberi, ya puji Tuhan. Tapi kita tidak menyodorkan atau menjalankan enggak. Terus gimana? Ya sudah, saya percaya nanti minggu depan ada lagi berasnya, beli lagi.
Dari mana? Dari Tuhan Yesus. Terus kalau Tuhan udah gak kasih, ya sudah, stop sudah. Kan gitu, simpel aja. Ini bagi Pastor Andy yang pikirannya agak nyeleneh ini loh. Mungkin saudara yang bagi orang manajemen, orang yang sekolah tinggi, agak susah ngikutin pelayanan model begini. Pelayanan model begini mungkin membuat banyak gereja-gereja pusing. Dari mana ini, dari mana itu. Tapi ya, karena saya tidak punya pendidikan tinggi barangkali. Ya sudah, kalau Tuhan besok udah kasih berkat, udah gak bisa beli beras, ya sudah. Tapi kan kita gak boleh khawatir hal itu. Karena kita khawatir nanti malah kita tidak buat apa-apa. Mau buat ini, aduh gimana, uang dari mana. Mau buat itu, terus nanti kayak apa minggu depan. Kita nggak buat apa-apa. Iman kita menjadi kerdil terhimpit oleh karena kekhawatiran. Sebagai orang percaya kita perlu menghidupi iman dan biar terus bertumbuh iman itu. Amin. Termasuk dalam doa-doa orang-orang sakit. Dicontohkan di Kisah Para Rasul Bapak Ibu sekalian. Ayat 8-9 ya, pasal 28, 8-9. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Ada orang yang sakit. Lalu hamba Tuhan bernama Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Luar biasa loh. Siapa Paulus? Tadi yang pertama. Orang berdosa, orang yang ganas, seorang penghujat. Luar biasa. Ini bukti. Bukan cuma Tuhan ampuni. Tuhan pakai seorang yang tadi banyak dosanya. Untuk pelayanan kesembuhan. Kalau hidup tidak pernah jatuh dalam dosa. Baik-baik, sekolahnya baik, hidupnya baik, keluarganya baik, orang tuanya baik. Puji Tuhan, Tuhan pakai itu anugerah. Kalau saudara hari ini dari keluarga seperti Pastor broken home, orang tua bercerai, lalu rusak, hancur, pernah masuk penjara, jangan kecil hati. Tuhan juga bisa pakai. Inilah contohnya. Dan Paulus juga contohnya. Luar biasa kan? Iya Pastor, saya baru ngerti hari ini. Ternyata kita harus melihat Tuhan luar biasa. Lebih daripada logika kita, lebih daripada pikiran kita. Kita gak pernah mampu menampung kebaikan Tuhan. Pengetahuan kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Contoh lihat itu semut, kecilnya, ada hidungnya. Contoh lihat itu jantungmu, nggak dicas, tiap detik, tuk-tak, 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 tuk-tak. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ayat 9. Sesudah itu, datanglah orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan. Jadi Tuhan Yesus juga orang datang cari karena kesembuhan. Hamba Tuhan juga karena hidupnya pelayan jadi berkat. Banyak orang-orang datang untuk minta pelayanannya. Pelayanan Pastor Andy Simon TV, YouTube, dan di Facebook, dan di Gerahaya STAC. Hari ini banyak orang berbondong-bondong datang. Karena mereka melihat, mereka merasakan, mereka mendengar. Pelayanan ini, pelayanan sederhana dong, tetapi jadi berkat bagi banyak orang. Oleh anugerah Tuhan, bukan hanya masyarakat daerah Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Karena siapa? Bukan saya, Tuhan Yesus. Satu lagi, Tuhan Yesus merancangkan hidupmu, masa depanmu adalah baik. Kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Satu ayat lagi, dua ayat lagi ya. Kitab Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Ya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 12. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tidak pernah gagal untuk mengampuni orang berdosa, menyembuhkan orang sakit, dan memberi kami masa depan yang penuh harapan. Yes, amin. Firman Tuhan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Perhatikan, Tuhan tidak merancangkan celaka, tapi Tuhan merancangkan engkau hidup dalam damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, amin, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Amin. Oh Tuhan Yesus, Dia penolong, Dia setia. Datang berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu percaya
Tuhan Yesus jawab doa. Luar biasa. Luar biasa Tuhan. Apabila Andi Simon, saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian, orang yang percaya kepadanya, berseru dan datang berdoa kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Renungan hari ini agak panjang, tetapi kiranya boleh saudara tidak bosan, saudara bisa terima semua dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Doa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Puji Tuhan. Itu aja udah sudah ya. Nanti doa-doanya di gereja masing-masing aja. Hari Pastor fokus sampaikan renungan saja. Dan sekarang mau selesai, angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Yeay. Setiap tangan yang terangkat, diberkatilah engkau dan diberkatilah hidupmu, diberkati apa yang sudah engkau dengar, itu firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi setiap kita. Dan pergilah ke gereja di mana engkau tinggal, engkau berjemaat, dan beribadahlah dengan takut akan Tuhan, dengan semangat. Bawalah korban pujian, doa-doa kepada Tuhan, korban syukur kepada Tuhan di mana engkau berjemaat, dan Tuhan Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus disenangkan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita. Berkati juga jiwa, tubuh, roh, pikiran Bapak Ibu sekalian dengan berkat-berkat surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, kekuatan-Mu mencas kami, firman-Mu hidup dalam hidup kami, dan iman kami melompat-lompat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur banget kepadamu Tuhan Yesus. Kami akan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom semuanya. Happy Sunday. Dadah. Yes. Berhentilah hidup di dalam kecelakaan karena salah pilih jalan, salah pilih pekerjaan, salah terus. Kenapa? Karena engkau tidak pernah belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 13 Maret 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Debbie Bashir. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yeshua Hamasya, bless you. Mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti Bible Study YHS, Kamis 16 Maret, jam 6 sore waktu Indonesia Barat, 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan 8 malam waktu Indonesia Timur. Bible Study ini dapat diakses melalui aplikasi Zoom Meeting dengan meeting ID 812-9394-0905 dan passcode Bible Study. Seluruh aktivis dan pejabat gereja YHS diwajibkan untuk mengikuti Bible Study ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami.
Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesua HaMasiah, bless you. Puji nama Tuhan, sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami beribadah di tempat ini di YHS Church Surabaya. Bisa mengangkat tangannya tinggi, adakah jemaat yang baru pertama kali datang? Puji nama Tuhan. Oh, saya pikir beneran loh Pak, saya udah seneng tadi. Ya, ada Bapak Ibu? Coba angkat tangan. Puji nama Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, saya juga rindu menyapa buat jemaat yang bergabung juga lewat live streaming di YHS Media. Selamat datang, selamat beribadah. Dan terus ikuti program-program di YHS Media, saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dia Immanuel, dia sanggup, dia dahsyat, dia ajaib. Bersukacita karena Kau Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan. Tuhan selalu bersama kita, abadan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelah. Dia setia melihara, Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian setiap kita anak-anaknya. Amin. Hey, hey. Mari saudara lebih lagi imani, katakan Tuhan. Tuhan selalu bersama kita, abadan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelah. Tuhan kita setia, memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadi kuat, jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Dia yang sanggup, dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Semua, dia yang sanggup. Dia berfirman dan jadikan. Dia sanggup, amin. Oh, dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Semua, dia yang sanggup. Lambaikan tanganmu saudara sama-sama. Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Beriku kemenangan.
Katakan Dia yang sanggup. Katakan Dia yang sanggup. Sorak-sorai buat Yesus yang luar biasa. Saudara, seberapa banyak diberkati firman Tuhan hari ini. Kata pray tadi yang kedua itu bagus, repentant. Itu berbalik. Saya punya pengalaman saudara ya. Saya dulu punya julukan tuh tomat namanya. Tobat kumat gitu saudara. Jadi kalau sudah alami hal yang baik bisa jatuh lagi. Dan itu berulang dan berulang gitu. Kadang-kadang saya sampai merasa pada diri saya begini. Kok bisa ya hidup ini dipertahankan dengan cara gimana gitu. Kalau sudah tahu salah, kenapa berulang dan jatuh lagi? Kenapa berulang dan jatuh lagi? Terutama kalau saya dulu masih muda itu paling jatuh kalau sudah kena hari Kamis gitu saudara. Itu namanya ladies night. Wah itu bisa puter-puter di pikiran ini. Gitu. Bisa puter-puter nih. Bener salah, jatuh lagi, salah lagi. Ladies night lagi saya. Gitu. Tapi begitu kena Minggu, saya sadar lagi, oh itu salah itu, nangis lagi. Kalau yang tahu di Manyar dulu, saya itu sering duduk di paling belakang, sampai sekarang masih suka di belakang. Suka nangis saya itu, kalau ada Bu Erli satu ketika ngomong, aku inget Bud kamu itu dulu. Kamu dulu duduk di belakang tuh paling suka nangis kamu gitu. Iya saya itu ngalami itu, jadi tobat kumat. One day ditangkaplah sama Pak Yusak itu. Terus saya ngomong begini, Pak kalau aku disuruh layani sini, wah aku gak bisa Pak. Kenapa gak bisa? Iya, korbanku banyak di sini Pak. Saya bilang, tapi Pastor Ishak tuh ngomong, oh enggak apa-apa. Nanti kalau tanya siapa Budi itu, lo kok bisa ngelayani? Saya bilang nanti itu, Budi yang dulu udah mati itu. Itu Budi yang baru. Jadi kalau tobat, sudah kumat, tobat dan tidak lanjut lagi. Dan waktu itu saya masih ingat, ada Pak Samuel Dr. Rian waktu itu, beliau masih hidup. Dia ngomong begini ke saya, selama masih ada dalam pikiranmu, kamu mengandalkan dirimu, kamu akan jatuh terus, tobat kumat. Tapi ada satu hal yang bisa membuat kamu bangkit dan tidak jatuh lagi. Saya tanya, itu siapa? Dia bilang, it is finished. Jesus itu udah bayar. Dan roh itu sudah tinggal daripadamu. Ketika kau percaya dengan Roh Kudus tinggal di dalammu, dialah penolong, penghibur yang membangkitkanmu. Saya lagi beri kembali buat dia luar biasa. Hari ini saudara, Roh Kudus itu sudah tinggal dalam saudara dan saya. Saudara tidak jatuh lagi, tapi saudara akan bangkit, naik dan terus naik. Beri kembali buat dia yang luar biasa. Yuk angkat tangan bersama. Rapasya karalapakan, kinamata karalapakan, kinamata karalapasikiralapataya nama. Ora payana mata karalapakan nama. Kinamata karalapasya karala. Kinamata karala. Ora payana mata karala. Boleh basaro. Saudara gak bisa mampu sendiri. Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya. Bangkitlah dengan basaro. Rapasya karala. Bangkitkan manusia roh saudara. Rapasya karala patah. Repentant. Kau akan kembali more than victory. Menjadi pemenang di dalam nama Yesus Masihi. Menjadi pemenang dalam rumah tanggamu. Menjadi pemenang dalam keluargamu. Menjadi pemenang dalam bisnismu. Menjadi pemenang dalam kesehatanmu. Menjadi pemenang dalam ekonomimu. Terus basaro rabayana mata karala. Kinamayana bakarala. Kinamata karala pasya karala. Kinamata karala. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih buat jalanmu, terima kasih buat pintumu, terima kasih buat keajaibanmu. Terima kasih Roh Kudus yang tinggal dalam kami, memimpin, menjaga dan memberkati hidup kami. Kami more than victory bersamamu. Kirabayana mata karala walala. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat dari Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Hamasiah, Persekutuan dan Roh Kudus yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini hidup kita diupahkan Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Hikmat dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Hamasiah. Yang percaya sama-sama katakan, Yesus Hamasiah bless you.